dari Sasana Pendowo. Umur saya 52 tahun. Selama saya belum kenal Lintingko, saya menderita penyakit jantungnya lemah. Setiap dengar sesuatu yang keras, saya selalu nggak bisa jalan. Setiap dengar apa lemes saya gitu. Awalnya kenal Lintingko itu gimana ceritanya? Dari teman. Saya dia, ayo coba, ini bagus, ini bukan senam biasa, ini senam terapi. Tadinya saya nggak percaya. Setelah saya coba, kok ini ya badan saya yang pertama sakit ya, mungkin begitu saya. Yang kedua, agak enak nih, agak enak. Coba satu besar, rutin terus Pak, rutin terus. Saya sampai saya turetin itu kalender dari mulai saya ikut tuh. Alhamdulillah saya hitung 6 bulan total. Saya benar-benar dengar petasan, dengar bebin orang, apa alhamdulillah. Jadi waktu pertama kali ibu sakit itu ke dokter nggak? Ke dokter, saya udah berobat kemana-mana, udah berobat kemana-mana, terapi sudah kagak ada yang belum nemu obat yang tepat. Saya sampai putus asa. Bagaimana? Setiap dengar petasan, saya sempat 4 hari nggak bisa jalan. Mas, pernah itu aku pikir saya lumpuh karena kaget kan. 4 hari saya jalan Pak. Masya Allah, benar-benar aku udah putus asa ya Allah. Masya Allah, mungkin Tuhan ngasih jalannya dengan Lintingko ini. Alhamdulillah. Makanya saya sekarang kalau ada waktu sempatkan senam Lintingko. Yang jantung tadi itu mulainya umur berapa? Saya dari kecil. Oh, dari kecil. Oh, udah. Dari kecil remaja. Kelainan jantung. Saya udah berobat Pak kemana-mana. Itu kata dokter jantungnya kenapa? Ya pokoknya lemah, jantungnya lemah. Kemarin saya berobat terakhir itu di dokter sini Cakra. Itu juga detaknya beda sama yang normal. Detak jantung saya di bawah rata-rata orang normal. Dia nggak berani ngasih obat sembarangan. Dia menyarankan dokter itu harus jangan sekali-kali minum obat baru. Saya jalanin Pak. Ternyata nggak bisa juga. Nggak ada perubahan. Tapi alhamdulillah ya Allah. Terus itu yang pertama, kedua kali saya nggak bisa ngopi, saya nggak bisa minum teh, selalu deg-degan ini jantung saya berdebar-debar. Kalau selama saya ngikutin Lintingko, alhamdulillah saya bisa ngopi, teh bisa, alhamdulillah. Wah semua semangat buat. Ada 2 tadi penyakitnya, katanya 2 apa? Yang kedua saya ini sakit dinamakan kalau dokter bilang plantar fasciitis ya, yang peradangan tulang tumit belakang. Itu dokter menyarankan saya kiri kanan udah harus operasi karena nyepreknya luar biasa itu. Setiap bangun tidur saya ngesot dulu, nggak bisa langsung bangun. Saya udah putus asa, saya sempat berhenti senam Lintingko karena sakit. Kata ini Bu Rohani teleponin terus sama Bu Ria kasih semangat, ayo saya nggak, maaf Bu, saya nggak bisa cicil sampai 300 kali, nggak harus 300. Alhamdulillah saya terjun lagi, aktif lagi senam Lintingko. Alhamdulillah sampai saat sekarang sembuh total dan nggak harus operasi. Bisa saya selama saya belum ini. Sekarang alhamdulillah 2 penyakit yang saya derita. Demikianlah testimoni dari saya. Semangat buat ibu-ibu yang ikut senam Lintingko, yang belum monggo gabung. Lintingko jaya, jaya, jaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jubaida, usia 49 tahun. Saya dari Sasana Pendowo Limo Depok. Saya ingin bercerita sedikit. Pada tahun 2016 saya sakit, perut saya seperti diperas, dan saya juga tidak bisa makan buah pisang karena setelah makan pisang pinggang saya terasa sakit. Lalu saya ke klinik, dicek dokter, USG juga, ternyata saya ada kista dan miom. Saya takut, saya panik, dan saya meminta untuk operasi kepada dokter, walaupun pada waktu itu dokter tidak menyarankan karena kista saya masih kecil. Lalu saya meminta kepada dokter untuk operasi, dan dokter pun bilang walaupun setelah operasi kista mungkin masih bisa akan tumbuh. Singkat cerita, saya operasi, lalu saya sehat kembali, kista dan miom saya hilang. Setelah beberapa tahun kemudian saya cek kembali, cek kesehatan rutin, USG, ternyata kista saya ada lagi. Saya tidak begitu panik seperti awal.
Lalu saya bercerita kepada teman bahwa kista saya tumbuh kembali. Lalu teman menyarankan agar saya ikut Ling Tiengkung, terapi Ling Tiengkung. Lalu saya ikuti terapi Ling Tiengkung. Setelah beberapa bulan, saya cek kembali, ternyata kista saya sudah tidak ada dan hilang. Saya cek lagi karena saya takut ada kista lagi karena beberapa hati saya. Saya cek lagi di USG sama dokter. Alhamdulillah di USG kista saya sudah bersih. Alhamdulillah sampai sekarang. Ikut terapi. Tadinya saya nggak mau. Tadinya nggak mau saya kena. Cuma kan badan saya nggak enak kan, nggak enak terus. Terus akhirnya saya paksain ikut-ikut juga. Pas USG lagi ternyata alhamdulillah kistanya udah nggak ada, bersih. Enak lagi, alhamdulillah lebih enak dibanding kemarin. Udah nggak lemes lagi, jalan aktivitas seperti biasa. Terima kasih Ling Tiengkung. Saya mengajak kepada teman-teman semua untuk bergabung dengan LTK. Penyakit apapun teman-teman bisa sembuh seperti saya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.